Halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan Mimin di channel Artis Terkini. Semoga sobat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu. Amin. Mimin ucapkan terima kasih buat sobat yang masih setia hadir menikmati video menarik dari kami. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU di Provinsi DKI Jakarta yang telah rampung beberapa hari yang lalu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dipastikan gagal melaju ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Caleg Partai Gerindra nomor urut 1 di Dapil DKI Jakarta 3 ini, sebenarnya cukup banyak mendapatkan dukungan suara, yakni mendapatkan 45 ribuan suara. Namun perolehan suara Riza Patria, kalah banyak jika dibandingkan dengan perolehan suara caleg Partai Gerindra lainnya di dapil tersebut, yakni perolehan suara Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo yang memperoleh lebih dari 52 ribuan suara. Sedangkan untuk dapil DKI Jakarta 3 ini, Partai Gerindra hanya mendapatkan 1 jatah kursi DPR RI, dan oleh sebab itulah, Riza Patria dipastikan gagal pada pemilu kali ini. Selain Ahmad Riza Patria, sejumlah elit politik pendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran, juga gagal melaju ke Senayan setelah kalah bertarung dalam memperebutkan kursi DPR periode 2024 hingga 2029. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga dipastikan gagal lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI setelah kalah dalam perolehan suara pada pemilu 2024 ini. Elit politik pendukung Capres Prabowo Gibran ini, maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif mewakili Dapil Sulawesi Tenggara dari caleg Partai Golkar. Dari 17 kabupaten kota yang ada di dapil tersebut, Ngabalin yang kadang-kadang sering nyebelin ini, hanya memperoleh 8 ribuan suara, selisih jauh dengan rekannya sesama caleg Partai Golkar yakni Ridwan Bay yang berhasil mendapatkan lebih dari 84 ribu suara. Sedangkan untuk Dapil Sulawesi Tenggara ini Partai Golkar hanya mendapatkan jatah 1 kursi di Senayan. Anda kurang beruntung Bang Ngabalin. Silahkan Anda coba lagi pada pemilu 2029 mendatang. Selanjutnya lagi pendukung atau juga relawan Prabowo Gibran yang juga tumbang dan gagal menjadi anggota DPR ada nama Immanuel Ebenezer. Beberapa waktu yang lalu, sosok Immanuel Ebenezer yang merupakan pendukung garis keras Prabowo Gibran sempat menuai sorotan, setelah dirinya hampir terlibat baku hantam dengan politikus PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Pada pemilu 2024 ini, Immanuel Ebenezer mencalonkan diri sebagai caleg Partai Gerindra dengan nomor urut 1 mewakili Dapil Kalimantan Utara. Namun Immanuel Ebenezer yang sebelumnya relawan Jokowi dan pernah dihadiahi kursi empuk komisaris BUMN ini, harus gigit jari karena gagal lolos ke Senayan lantaran cuma mendapatkan 27 ribuan suara. Perolehan suaranya terpaut jauh dari caleg Partai Gerindra di dapil yang sama, yakni Rahmawati yang mendulang lebih dari 78 ribu suara. Dan berikutnya lagi yang keempat, caleg elit Partai Gerindra yang gagal di pemilu 2024 adalah Romo HR Muhammad Syafi'i. Politisi senior Partai Gerindra ini, pernah viral karena diduga menyindir Presiden Jokowi saat pembacaan doa dalam sidang tahunan MPR DPR pada tahun 2016 yang silam. Di hadapan Jokowi dan unsur pemerintahan lainnya, Romo Syafi'i mengucapkan doa yang menohok, berdoa meminta dijauhkan dari pemimpin yang khianat, yang suka memberi janji-janji palsu, dan suka memberi harapan kosong. Walaupun menjadi caleg petahana, Romo Syafi'i juga dipastikan gagal pada pemilu 2024 ini, setelah kalah bersaing dengan 2 caleg Gerindra lainnya di Dapil Sumatera Utara 1. Romo Syafi'i hanya memperoleh 40 ribuan suara, sedangkan 2 caleg Partai Gerindra lainnya memperoleh lebih dari 60 ribuan suara, dan di Dapil Romo Syafi'i ini, Partai Gerindra hanya memperoleh jatah 2 kursi. Dan yang kelima, elit politik pendukung Prabowo yang tumbang di pemilu 2024 adalah Fachri Hamzah.
Kalimat kurang beruntung, mungkin cocok dialamatkan kepada Fahri Hamzah pada pemilu kali ini. Karena walaupun dirinya mendapat raihan suara yang cukup berlimpah di daerah pemilihannya di Dapil Nusa Tenggara Barat 1, namun politisi pendukung Prabowo Gibran ini sudah dipastikan gagal menjadi anggota DPR RI, lantaran Partai Gelora yang menjadi partai politiknya tidak mampu mencapai angka 4% suara nasional sebagai ambang batas parlemen untuk meloloskan caleg ke DPR RI. Dan di urutan terakhir, nama caleg populer pendukung Prabowo yang gagal pada pemilu tahun ini ada nama Neno Warisman. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, mantan artis yang terkenal di era tahun 80-an ini adalah emak-emak pendukung keras Prabowo. Dirinya sangat getol mengkritik Jokowi pada masa itu. Dan pada pemilu tahun 2024 ini Neno Warisman adalah caleg dari Partai Gelora yang masih setia mendukung Prabowo. Maju menjadi calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Timur 3 meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo, Neno Warisman dipastikan gagal menjadi anggota DPR RI. Selain karena memang perolehan suaranya yang kecil, Partai Gelora juga dipastikan tidak lolos ke parlemen. Nah, itulah beberapa nama elit politik dan relawan pendukung Prabowo Gibran di pemilu 2024 yang gagal menjadi anggota legislatif DPR RI karena kalah perolehan suara. Bagaimana tanggapan sobat semuanya? Silahkan tulis komentarnya. Terima kasih.